Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kali ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 114 sampai dengan 115. Adapun terjemahan dari ayat 114 adalah sebagai berikut. Artinya, tidak ada kebaikan dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh orang bersedekah atau berbuat kebaikan atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Barang siapa berbuat demikian karena mencari keriduan Allah, maka kelak kami akan memberikannya pahala yang besar. Selanjutnya terjemahan ayat 115 adalah sebagai berikut. Artinya, dan barang siapa menentang Rasul Muhammad setelah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam keadaan kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Selanjutnya Allah telah berfirman, yaitu sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, yaitu pada ayat 114 dari surat An-Nisa, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka. Maksudnya pembicaraan rahasia mereka ini adalah perkataan manusia. Selanjutnya dalam ayat 114 tersebut terdapat kalimat yang artinya kecuali pembicaraan rahasia dari orang-orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Maksud dari kalimat dari ayat ini adalah kecuali tersebut adalah kecuali bisikan-bisikan orang yang membicarakan hal tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Marduwih rahimahullah dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perkataan anak Adam, di sini maksudnya adalah manusia, semuanya mendatangkan mudarat baginya, tidak mendatangkan kebaikan untuknya, kecuali perkataan yang diucapkan untuk memerintahkan atau menyuruh dengan yang ma'ruf, mencegah dari hal-hal yang mungkar, atau berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu Sufyan As-Sawri rahimahullah berkata, berkaitan dengan ayat ini, tidakkah kamu mendengar Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, yang artinya tidak ada kebaikan pada kebanyakan pembicaraan rahasia mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia memberi sedekah atau berbuat ma'ruf atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Ini adalah ayat dari 114 surat An-Nisa. Jadi hadis itu sama dengan firman Allah Ta'ala tersebut. Tidaklah kamu mendengar Allah Ta'ala telah berfirman, yaitu dalam surat An-Naba ayat 38, yang artinya pada hari ketika ruh dan para malaikat berdiri bersab-sab, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. Jadi hadis tersebut itu sama dengan firman Allah Ta'ala, yaitu, atau tidakkah kamu mendengar Allah Ta'ala telah berfirman dalam kitabnya, maksudnya di sini dalam Al-Quran, yang artinya demi masa
Sungguh manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasihati untuk kebenaran, saling menasihati untuk kesabaran. Jadi hadis tersebut itu sama dengan firman Allah Ta'ala. Dan di sini At-Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahullah juga telah meriwayatkan hadis tersebut. Namun mereka berdua tidak menyebutkan perkataan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Lalu At-Tirmizi rahimahullah berkata, hadis ini gharib. Adapun Imam Ahmad rahimahullah juga telah meriwayatkan dari Ummu Kulsum bin Uqbah radhiyallahu anha bahwasanya dia telah mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah dianggap sebagai seorang pendusta orang yang mengadakan perdamaian di antara manusia. Lalu dia menyebarkan kebaikan atau mengatakan kebaikan. Dia, Ummu Kulsum, juga berkata, aku belum pernah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah atau keringanan terhadap apa yang diucapkan oleh manusia sedikit pun, kecuali dalam 3 perkara, yaitu dalam peperangan, kemudian mengadakan perdamaian di antara manusia, dan pembicaraan seorang suami terhadap istrinya, serta pembicaraan istri terhadap suaminya. Adapun Ummu Kulsum bin Uqbah radhiyallahu anha termasuk dari kalangan kaum muhajirin yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang semisal juga telah diriwayatkan oleh Al-Jamaah kecuali Ibnu Majah rahimahullah. Sedangkan Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Abu Darda radhiyallahu anhu. Dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maukah kalian aku kabarkan tentang suatu perkara yang lebih afdol daripada tingkatan salat, puasa, dan bersedekah? Mereka, para sahabat, menjawab, tentu wahai Rasulullah. Lalu Nabi SAW bersabda, yaitu mengadakan perdamaian di antara orang-orang yang bersengketa. Kemudian beliau bersabda lagi, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang-orang yang bersengketa adalah khaliqah, yaitu sesuai yang menghabiskan segala sesuatu. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dan At-Tirmizi rahimahullah, dan dia At-Tirmizi berkata hadis tersebut hasan sahih. Oleh sebab itu Allah telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 114 yang artinya, dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah. Di sini maksud daripada kalimat daripada ayat ini adalah ikhlas dalam melakukan perkara itu sambil mengharapkan pahalanya di sisi Allah Azza wa Jalla. Sedangkan firman Allah dalam ayat 114 yang artinya maka kelak kami memberikan kepadanya pahala yang besar, itu maksudnya adalah pahala yang sangat banyak dan berlimpah. Sedangkan firman Allah pada ayat 115 surat An-Nisa yang artinya, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. Di sini arti atau maksud makna dari ayat ini adalah barang siapa yang meniti atau menempuh selain jalan syariat yang dibawakan oleh Nabi SAW, lalu dia berada di jalan yang berseberangan dengan syariat, maka hal itu dia lakukan karena kesengajaan darinya setelah kebenaran nampak jelas dan terang baginya. Adapun firman Allah Ta'ala yang artinya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, ini adalah terjemahan dari ayat 115 surat An-Nisa.
Mana daripada ayat ini adalah berkaitan dengan sifat atau kriteria yang pertama. Akan tetapi bisa jadi penyelisihan itu dilakukan terhadap nas syariat. Dan bisa jadi dilakukan terhadap apa yang disepakati oleh umat Muhammad SAW berkaitan dengan hal-hal yang dimaklumi kesepakatannya secara pasti. Karena sesungguhnya kesepakatan mereka, yaitu umat Muhammad SAW, telah dijamin terpelihara dari kekeliruan sebagai penghormatan terhadap mereka dan pengagungan terhadap nabi mereka. Banyak hadis sahih yang diriwayatkan berkaitan dengan hal tersebut. Dan di sini telah disebutkan sebagian di antaranya di dalam kitab Al-Hadis Al-Usul. Dan di antara ulama ada yang mengklaim bahwa makna hadis-hadis tersebut mutawatir. Ayat mulia tersebut di atas dijadikan dalil oleh Asy-Syafi'i rahimahullah untuk menunjukkan bahwa ijma' merupakan hujjah yang haram diselisihi. Dan itu terjadi setelah penelitian dan pemikiran yang cukup lama. Pendapat tersebut merupakan suatu kesimpulan yang paling baik dan paling kuat, meskipun sebagian ulama ada yang mempermasalahkan hal tersebut dan menolak menggunakan ayat tersebut sebagai dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala mengancam perbuatan tersebut dengan firman-Nya, yaitu yang tercantum dalam ayat 115 surat An-Nisa, di mana artinya adalah sebagai berikut: kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan dia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali. Maksudnya dari ayat tersebut adalah bila dia telah menempuh jalan yang menyimpang itu, maka kami, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memberikan balasan yang setimpal kepadanya, yaitu kami akan jadikan jalan tersebut terlihat baik di dalam hatinya, dan kami akan menghiasinya untuk dia sebagai istidraj, yaitu penangguhan dari kebinasaan. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Qalam ayat 44 yang artinya, maka serahkanlah kepadaku urusan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, yaitu Al-Quran. Kami akan menarik mereka dengan berangsur-angsur ke arah kebinasaan dari arah yang tidak mereka ketahui. Sedangkan dalam surat Asy-Syaf ayat 5, Allah telah berfirman yang artinya, maka tatkala mereka berpaling dari kebenaran, Allah memalingkan hati mereka. Dan juga Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 110 yang artinya, dan kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat. Allah Ta'ala juga akan menjadikan neraka sebagai tempat kembalinya di hari kiamat nanti. Karena sesungguhnya orang yang keluar dari jalan hidayah, dia tidak akan memiliki jalan lain kecuali jalan yang menuju ke neraka di hari kiamat nanti. Sebagaimana Allah Ta'ala telah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 22 dan 23 yang artinya, diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Dan Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 53 yang artinya, dan orang yang berdosa melihat neraka, lalu mereka menduga bahwa mereka akan jatuh ke dalamnya, dan mereka tidak menemukan tempat berpaling darinya. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.